Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-278 dan 279 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi menerangkan tentang perkara riba. Lebih khusus adalah tentang hukum riba atau pengharaman riba. Dan di dalam ayat yang akan kita bahas ini juga diterangkan tentang ancaman apabila masih juga mengamalkan riba. Dalam ayat sebelum ini telah diterangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan riba, yaitu Allah telah menerangkan bahwasanya Allah memusnahkan riba, memusnahkan si pemakan riba, si pemberi riba, penerima riba, yang menjadi penulis perkara yang berkaitan dengan riba, bahkan yang menjadi saksi perbuatan riba pun juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelumnya juga Allah menerangkan tentang keadaan orang yang memakan riba adalah seperti orang gila, yaitu seperti orang yang dimasuki oleh syaitan. Nah, ini ayat-ayat yang sebelum ini. Nah, setelah Allah menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan riba, buruknya perbuatan riba, maka Allah menerangkan dengan tegas hukum riba. Hukum riba adalah haram. Dan segeralah berhenti dari mengambil riba atau memberi riba. Kemudian setelah itu tinggalkan apa saja yang tersisa dari riba tersebut. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam kesempatan ini, insyaallah. Terlebih dahulu kita akan baca ayat, kemudian kita akan terjemahkan ayat. Setelah itu barulah kita ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang beriman. Fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak berhenti dari mengambil riba, fa'zanu, maka ketahuilah, biharbim minallahi wa rasulih, Allah akan memerangimu dan juga Rasulnya akan memerangimu. Wa in tubtum, dan jika kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagimu adalah harta-hartamu atau harta yang kamu ribakan. Kalau uang yang dipinjamkan untuk tujuan mendapatkan riba, maka kamu hendaklah mengambil uangmu itu. Kemudian riba, yang ribanya tinggalkan, karena yang riba itu adalah haram untuk mengambilnya. La tazlimun, kamu tidak menganiaya, wala tuzlamun, dan kamu pula tidak dianiaya. Kita ulang dari awal ayat. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kamu adalah orang-orang beriman. Dan jika kamu tidak berhenti dari memakan riba, maka ketahuilah bahwasanya kamu akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya. Dan jika kamu bertaubat, maka untukmu atau maka bagimu harta benda atau modal dari harta yang kamu ribakan itu. Kamu tidak menganiaya dan kamu pula tidak dianiaya. Inilah dua ayat yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, insyaallah, yaitu masih lagi menerangkan tentang perkara riba. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang. Tujuan penjelasan yang lebih panjang adalah supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pengetahuan dari kandungan ayat untuk kita jadikan petunjuk di dalam hidup. Karena seperti yang telah kita terangkan sebelum ini melalui hadis Rasulullah SAW, bahwasanya sampai nanti satu zaman yang mana semua orang terlibat dengan riba. Kalau tidak memakannya, maka ia akan mendapatkan uapnya atau asapnya atau baunya. Jadi tak ada siapa yang mungkin dapat terselamat dari riba. Dan nampaknya zaman itu mungkin zaman kita sekarang ini, karena apapun yang kita buat nampaknya tidak dapat lepas dari riba. Sampai untuk mengambil gaji pun, gaji kita diletakkan di bank yang mengamalkan riba. Sudah pensiun kita, uang pensiunan kita pun diletakkan di bank riba. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, sehingga nampaknya perlu petunjuk yang akan membimbing dan menyelamatkan kita dalam perjalanan hidup ini, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah, kita bertemu dalam keadaan hati yang bersih, bersih dari dosa dan noda. Karena orang yang selamat sebenarnya adalah orang yang bertemu dengan Allah dengan ampunan, dengan penghapusan dosa. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat, orang yang beruntung, orang yang berhasil, berjaya dalam hidup mereka adalah orang yang ketika bertemu dengan Allah, hati mereka bersih, suci. Tidak ada noda hitam, dosa yang masih tertinggal di sana. Mudah-mudahan kita ini adalah di antara orang-orang yang diampuni dan dihapuskan dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di permulaan ayat Allah menyeru orang-orang beriman secara langsung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Setelah Allah menerangkan tentang keadaan pemakan riba adalah seperti orang yang dimasuki oleh syaitan, begitu buruknya riba. Kemudian Allah terangkan pula bahwasanya riba itu Allah sendiri nanti yang akan menghancurkannya, begitu buruknya riba. Bukan ribanya saja, si pemakan riba, si penerima riba yang berhubung kait, yang berkaitan dengan perkara riba akan dihancurkan, dibinasakan hidup mereka. Jadi bukan hanya harta benda mereka saja yang dimusnahkan, tetapi hidup mereka pun juga dihancurkan, hilang nilai kehidupan, hilang keberkatan dan seterusnya. Sudah kita terangkan dalam pengajian sebelum ini. Maka Allah pun menyeru orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, apabila memang kamu wahai orang beriman adalah orang-orang yang mengaku beriman, maka buktikanlah keimananmu, yaitu dengan menjalankan kewajiban yang akan kuterangkan selepas ini. Jadi biasanya ulama tafsir juga menyebutkan, kalau ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka biasanya setelah seruan tersebut ada kewajiban yang akan diterangkan. Umpamanya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Wahai orang-orang beriman, kalau memang ya kamu adalah orang-orang beriman, mengaku beriman, jangan hanya cukup dengan pengakuan saja, buktikan keimananmu itu dengan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, maka buktikan dengan berpuasa. Begitu juga dalam ayat ini. Wahai orang-orang beriman, kalau memang ia adalah kamu orang-orang beriman, maka buktikan keimananmu dengan meninggalkan riba. Kalau masih juga mengamalkan riba, mengambil riba, memberi riba, maka bermakna sebenarnya kamu bukanlah dari kalangan orang-orang beriman yang sebenarnya. Berarti kamu hanya mengaku-ngaku beriman saja. Kira-kira begitulah makna seruan Allah di permulaan ayat ini. Wahai orang-orang beriman, buktikan keimananmu dengan menjalankan perintahku. Maka Allah terangkan perintahnya. Perintah Allah di dalam ayat ini, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian perintah Allah berikutnya, wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jadi ada dua perintah Allah dalam ayat ini. Perintah pertama, perintah bertakwa. Perintah kedua, perintah meninggalkan riba. Maka ulama tafsir pun menjelaskan, ada dua perintah di sini. Sebenarnya dua perintah ini satu perintah juga. Sebenarnya perintah yang dituju sebenarnya adalah perintah tinggalkan riba. Apa sebab? Sebab perintah pertama itu adalah perintah umum sifatnya. Bertakwalah kepada Allah. Kalimat bertakwa ini adalah kalimat umum. Mendirikan salat, bertakwa kepada Allah. Mengeluarkan zakat, bertakwa kepada Allah. Kemudian berpuasa, bertakwa kepada Allah. Pergi haji, bertakwa kepada Allah. Jadi perbuatan takwa, perbuatan yang umum sekali. Nah, setelah Allah menerangkan perbuatan yang umum, seruan yang bersifat umum, Allah terangkan seruan yang bersifat khusus. Di antara perbuatan takwa itu adalah berhenti dari mengambil riba. Jadi ada perintah umum, bertakwalah kepada Allah. Ada perintah khusus, berhentilah dari memakan riba. Apabila perintah khusus datang setelah perintah umum, maka perintah khusus itu menjadi lebih ditekankan lagi, ditegaskan lagi. Atau penjelasan yang lain, apabila Allah perintah secara umum dahulu, maka kita menjadi bersiap sedia karena perintah secara umum. Setelah itu Allah perintahkan secara khusus, maka dengan perintah secara khusus lakukan dengan kesungguhan, karena tadi sudah bersiap sedia. Bertakwalah kepada Allah. Ya Allah, kami sudah bersiap sedia untuk bertakwa, berhenti dari memakan riba. Ya Allah, dengan penuh kesungguhan untuk membuktikan kami sebagai orang yang bertakwa, maka kami pun akan berhenti dari memakan riba.
Itu rahasia mengapa ada dua perintah di dalam ayat ini. Sama dengan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-19, 18, 19, 20. 18, ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayat ini juga Allah menerangkan perintah secara umum dahulu. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah secara umum, kemudian perintah secara khusus, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari akhirat, hari esok. Nah, itu perintah secara khusus, yaitu perintah memuhasabah diri. Begitu juga lah dalam ayat ini. Makna bertakwa ini ulama tafsir menjelaskan dengan panjang sekali. Ada yang mengatakan seperti Imam Ibnu Katsir menyebutkan makna bertakwa di sini adalah farqubullah, maka hendaklah kamu memuraqabah Allah. Memuraqabah Allah, merasakan kehadiran Allah. Fima taf'alun, dalam perkara apa saja yang kamu lakukan. Maka apabila di sini kaitannya adalah dengan perintah berhenti dari memakan riba, maka perhatikan Allah, muraqabahlah terhadap Allah yang senantiasa memperhatikan kamu. Kalau kamu tak berhenti juga dari memakan riba, Allah memperhatikan kamu yang tak berhenti, maka tunggulah, nanti akan diterangkan, tunggulah peperangan yang akan dilancarkan oleh Allah terhadapmu. Kalau sudah berperang dengan Allah, siapa yang akan menang? Kita berperang dengan Allah. Kita yang lemah, yang tak berdaya, berperang dengan Allah, siapa yang akan menang? Lihat. Maka bertakwalah kepada Allah ini, ada pula yang mentafsirkannya khafullah, takutlah kamu kepada Allah. Bagaimana cara takut kepada Allah? Ada perintah Allah, ikuti. Apa perintah Allah? Tinggalkan riba, ikuti, yaitu dengan meninggalkan riba. Kalau masih juga belum meninggalkan riba, bermakna belum lagi takut kepada Allah. Beraninya Allah perintahkan tinggalkan riba, masih saja dia dengan ribanya, bermakna ini tak berani, tidak takut kepada Allah, tapi berani melanggar perintah Allah. Berani melanggar perintah Allah, tunggulah akibatnya, karena nanti akan disebutkan akibat yang akan ditanggung oleh orang yang berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kehancuran dan kemusnahan. Karena yang mengatur hidupnya adalah Allah, yang menciptakannya adalah Allah. Apabila Allah yang menciptakannya, maka hidupnya itu berada dalam genggaman Allah. Allah mau bahagiakan dia bahagia. Allah mau sengsarakan dia, maka dia pun akan sengsara. Mana kita mampu untuk menguasai diri kita sendiri? Tidak akan. Karena kita memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ada lagi yang menerangkan makna bertakwa kepada Allah ini adalah ushuru haibatallah fi qulubikum, rasakan keagungan Allah, kebesaran Allah di dalam hatimu. Bagaimana cara merasakannya? Cara merasakannya adalah dengan menjalankan perintah Allah. Karena orang yang mengagungkan Allah, orang yang menjalankan perintah Allah. Orang yang tidak ada rasa dalam hatinya, rasa mengagungkan Allah, tidak akan mungkin peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Buat tak tahu saja. Itu orang yang tidak mengagungkan Allah. Kemudian juga makna ittaqullah, kalau kita kaitkan dengan ayat ini, karena ayat ini adalah ayat ancaman. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallah, jika kamu tak berhenti maka ketahuilah Allah akan memerangi kamu. Nah, karena ayat ini adalah ayat ancaman, maka maknanya berhati-hatilah kamu, peliharalah dirimu dengan berhenti dari mengambil riba. Sebab apabila kamu tidak berhenti dari mengambil riba, itu adalah sebab bagi Allah untuk memerangi kamu. Sebab bagi Allah untuk memerangi kamu,
yang akan membawamu kepada kebinasaan. Maka fattaqullah, peliharalah dirimu. Makna di sini adalah peliharalah dirimu dari murka Allah, dari hukuman Allah. Ini permulaan dari perintah untuk berhenti dari memakan riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba. Tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini, sebelumnya masih lagi mengamalkan riba. Nah, ketika ayat ini turun, sudah berhenti dari terlibat riba sebagai yang memberikan pinjaman untuk tujuan dapat riba, atau sebagai yang berhutang kemudian membayar riba kepada si peminjam, kepada si pemberi pinjaman. Berhentilah dengan turunnya ayat ini. Sudah, yang lalu biarlah berlalu, jangan bawa lagi sampai ke hari ini. Sekarang kalau kita bawa ke kita hari ini, sudah mendapatkan ayat tentang pengharaman riba umpamanya. Nih, dalam kesempatan ini kita sudah mendengar, saya sudah mengetahui sekarang tentang pengharaman riba. Maka berhentilah, maknanya tutup rekening di bank yang mengamalkan riba itu. Malam ini Ustaz, besoklah. Jangan tunggu sampai bulan hadapan lah. Tidak. Boleh jadi sebelum kita tutup rekening nanti, karena kita berlambat-lambat, boleh jadi nanti kematian datang lebih dahulu. Mana tahu kita kematian ni kapan-kapan datang. Mati ni tak memberitahu. Maka dikatakan kematian itu tidak ada bau, tak terbau. Nah, ada yang menyangka hidupnya masih lama, rupanya dia tidur nanti malam, tidur untuk selama-lamanya. Besok dibangunkan sudah tak bangun lagi. Andaikan kalau meninggal dunia masih lagi terlibat dengan riba, apa akan jadi? Kemudian kalau kita lihat sebab turun ayat ini, mungkin juga bisa membantu untuk memahami apa makna dan tinggalkanlah yang tersisa dari riba. Ada dua bani ini maknanya kumpulan manusia. Ada Bani Amru bin Umair bin Thaqif. Ini adalah dari kalangan penduduk Taif. Nah, penduduk Taif ini baru memeluk Islam setelah kota Mekah itu dibuka. Jadi akhir-akhir sekali. Dan ada di antara ulama tafsir menyebutkan ayat ini adalah ayat yang terakhir sekali turun dari Al-Quran. Quran yang 30 juz ini, ayat yang terakhir turun adalah ayat ini. Ada yang berpendapat demikian, tapi ada pula yang berpendapat ayat yang lain, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ada pula yang berpendapat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi banyak pendapat tentang ayat yang terakhir turun, akhiru ma nazala minal Quran. Nah, tetapi ramai ulama menyatakan bahwasanya pengharaman yang terakhir dari pengharaman dalam Islam adalah pengharaman tentang riba. Nah, pada waktu Fathu Makkah, penduduk Taif dari kalangan Bani Thaqif ini memeluk Islam. Kemudian ada lagi satu lagi bani, mereka ini berhubungan dengan yang lainnya melalui sistem riba. Satu lagi adalah Bani Al-Mughirah dari Bani Makhzum. Nah, jadi Bani Thaqif ini memberikan uang mereka kepada Bani Makhzum dengan syarat Bani Makhzum memberikan faedah, memberikan bunga, memberikan riba. Nah, apabila masuk Islam, Bani Thaqif ini masih mau juga minta riba, padahal sudah diterangkan bahwasanya sudah tak boleh lagi mengambil riba, tapi masih mau minta. Akhirnya dibuatlah satu kesepakatan antara dua kelompok ini, tapi tak selesai. Maka dibawalah masalah ini ke pemimpin yang sudah dilantik oleh Rasulullah untuk menjadi
apa kita sebut, jadi pemimpin di kota Mekah, karena Rasulullah masih lagi berdiam di kota Madinah. Kota Mekah baru dibuka, maka dilatih pemimpin di kota Mekah, namanya Uttab bin Usaid. Maka Uttab ini adalah seorang yang akan menyelesaikan masalah ini, karena dia pemimpin di kota Mekah, tapi dia tak bisa menyelesaikan. Maka dia tulislah surat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada dua bani ini sedang berselisih tentang perkara riba. Nampaknya masih juga dia mau mengambil riba, yaitu uang tambahan dari uang yang dipinjamkan. Nah, ketika surat ini sampai kepada Rasulullah, turunlah ayat ini. Maka ayat ini sebab turunnya adalah adanya perselisihan antara dua kaum itu tadi. Nah, maka ketika ayat ini turun, wadharu ma baqiya minar riba, dan berhentilah kamu dari apa yang tersisa dari riba. Maknanya jangan lagi ambil harta yang terbit dari harta yang terhasil dari riba itu, jangan ambil lagi. Nah, yang kamu ambil hanyalah harta yang kamu pinjamkan saja. Yang tersisa dari itu, yang terhasil dari itu, tidak boleh diambil. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Apa kata mereka? Ya, kami akan berhenti dari apa saja yang tersisa dari riba ini. Begitu. Jadi mereka serta-merta terus langsung menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka dahulu. Mereka baru memeluk Islam, langsung mau menerima hukum Allah. Sekarang kita pula sudah lama dalam Islam, mereka baru saja masuk Islam, mereka langsung menerima hukum Allah. Ya, kami berhenti dari riba. Sekarang kita sudah lama dalam Islam, tak juga mau berhenti dari riba. Jawablah sendiri, siapa kita sebenarnya. Wadharu ma baqiya minar riba, dan berhentilah kamu dari apa yang tersisa dari riba. Mereka langsung berhenti, tak mau lagi mengamalkan riba. Lalu yang mereka ambil adalah harta yang mereka pinjamkan saja. Itu saja yang mereka ambil. Lalu sisanya itu yang berupa riba-riba, mereka tinggalkan. Dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Kalau memang beriman sebenarnya, memang mengaku beriman, buktikan keimanan dengan berhenti dari riba. Kalau kita lihat ayat ini dimulai dengan wahai orang-orang beriman, kemudian diakhiri pula jika kamu adalah orang-orang beriman. Jadi kaitannya, berhenti dari ribanya adalah kaitannya dengan keimanan. Maka Imam Darul Madinah, orang yang paling berilmu di kota Madinah. Imam Syafi'i saja belajar ke Imam Malik. Imam Malik ni imam yang pertama kali membukukan kitab hadis. Namanya kitab hadis Muwatta. Imam Malik baca-baca Al-Quran. Apabila baca-baca Al-Quran, maka apa kata Imam Malik? Sesungguhnya ayat yang paling menakutkanku adalah ayat tentang riba. Dan beliau menyebutkan tidak ada lagi perkara yang paling buruk, yang lebih buruk dari mengambil riba. Karena dari ayat ini difahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan tentang hukum riba, Allah mulai dengan wahai orang-orang beriman, kemudian Allah akhiri pula dengan jika kamu adalah orang-orang beriman. Kemudian setelah itu diikuti pula dengan ancaman tak mau berhenti, bermakna kamu bukan orang-orang beriman. Kalau kamu bukan orang-orang beriman, maka kamu patut untuk diperangi. Kalau patut untuk diperangi bermakna tidak layak lagi kamu untuk hidup di muka bumi ini. Itu makna diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Mengapa sampai ke tahap seperti itu? Sebab tak ada maknanya kamu beriman kepada Allah kalau perintah Allah tidak kamu ikuti. Kalau tidak mengikuti perintah Allah bermakna kamu tidak beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman kepada Allah, dua saja manusia. Kalau tak beriman kepada Allah, kafir. Kalau kamu kafir, maka kamu patut untuk diperangi.
Oh, ramai umat Islam sekarang masih terlibat riba. Bagaimana ini? Ini merah telinga kita mendengar ayat ini. Tegak bulu roma kita buatnya. Bagaimana caranya ini? Maka pertama kita sampaikan dulu pengetahuan ini, sehingga tidak ada lagi alasan saya tidak tahu, kami tidak tahu. Tak ada alasan. Yang kedua, mudah-mudahan hati itu menjadi lembut. Kemudian adalah waktu, space, adalah ruang untuk merubah diri. Ada yang cepat merubah, alhamdulillah. Ada yang ambil waktu untuk merubah. Kadang-kadang 3-4 tahun baru mulai berubah. Terserahlah. Yang penting tugas kita di sini adalah menyampaikan. Kemudian ada pula, ini kelompok yang ketiga, ini kelompok yang buruk dan tercela, yaitu menentang pula. Tak peduli kami. Yang penting sekarang ini kami telah mendapatkan manfaat dari riba, maka kami akan terus mengamalkan riba. Ini orang yang angkuh dan sombong. Terpulanglah masuk kelompok mana pada hari ini. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kalau kamu masih lagi mengambil riba, bermakna kamu tidak memelihara keimananmu atau tidak sempurna keimananmu. Sama juga umpamanya ayat ini, kalau kita mau mudah untuk memahaminya, ini dari sisi uslub, dari sisi susunan kata. Wahai saudaraku, nanti di ujung kita sebut wahai saudaraku jika kamu adalah saudaraku. Umpamanya wahai saudaraku, kalau memang ya kamu adalah saudaraku, maka apa kita inginkan dari dia? Umpamanya wahai saudaraku, penuhilah janjimu yang telah engkau tetapkan 3 bulan yang lalu untuk menunaikan janjimu sekarang, dan penuhilah janji itu sekarang jika kamu adalah saudaraku. Tetapi kalau kamu tak mau juga penuhi janjimu, sementara kamu berjanji untuk menunaikan sekarang, maka sebenarnya kamu bukanlah saudaraku. Jadi persaudaraan di antara kita, wahai saudaraku, buktikan dengan memenuhi janjimu. Begitu juga dalam ayat ini. Wahai orang-orang beriman, tanda keimananmu kepadaku, buktikan keimananmu kepadaku dengan berhenti kepada riba. Tak ada maknanya kamu beriman kepadaku kalau kamu masih lagi tidak mau berhenti dari mengambil riba. Hebat ayat ini, sangat hebat. Maka tugas besar kita pada hari ini adalah bagaimana membangun keuangan Islam kembali dengan sistem syariah. Dan tugas yang paling berat, perjuangan yang paling berat adalah bagaimana menegakkan keuangan itu di atas dasar bebas riba. Karena kalau kita lihat hari ini, ujung-ujungnya adalah riba. Lihat ayat tentang riba. Kita takut sekali karena ramai di antara kita umpamanya mau pergi haji, umpamanya. Di mana letak uang? Di bank yang mengamalkan sistem riba. Bagaimana haji kita menjadi haji yang mabrur kalau uang yang kita gunakan itu adalah uang yang terbit dari riba, yang terhasil dari riba. Kemudian kita sholat, kemudian kita puasa. Bagaimana sholat dan puasa kita akan diterima kalau makan dan minum kita itu dari riba yang haram? Kita berdoa dan senantiasa berdoa, berharaplah doa kita diperkenankan. Bagaimana doa akan diperkenankan kalau makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita haram? Lihat, maka kita menjadi tertipu dan terpedaya. Berhati-hati dengan perkara riba. Setelah kita mengetahui hukum riba, kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan pula dengan ancamannya. Kalau disebut ancaman, bermakna membuat kita menjadi gerun, menjadi takut.
Fa illam taf'alu, jika kamu tak juga berhenti dari riba, mengambil atau menerimanya, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka izinkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ada kata fa'zanu di sini. Tadi kita terjemahkan dengan ketahuilah. Fa'zanu di sini izinkanlah, ketahuilah. Karena makna izin dan ketahui itu maknanya sama. Ada orang minta izin masuk rumah kita. Apa makna minta izin? Minta izin itu maknanya memberitahukan kepada orang tersebut apa yang kita ingin, apa yang kita mau masuk rumah orang. Memberitahukan kepada orang tersebut apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan? Kita mau masuk ke rumahnya. Bagaimana cara minta izin? Ucapkan salam, assalamualaikum. Dengan mengucapkan salam itu bermakna kita memberitahukan kepadanya apa yang kita inginkan. Kita ingin masuk. Oh, ingin masuk rupanya. Waalaikumsalam, masuklah. Maka dia telah mengetahui apa yang kita beritahukan kepadanya. Mau masuk, dia pun sudah tahu. Masuklah. Masuklah itu disebut izin. Jadi ada minta izin, ada pemberian izin. Minta izin memberitahukan. Pemberian izin menyampaikan apa yang diberitahukan tadi. Minta masuk, maka disampaikan, ya silahkan masuk. Atau dengan lebih mudah lagi, izin itu adalah menyamakan kehendak orang yang memberitahukan itu dengan kehendak orang yang diberitahu. Atau kalau mau mudah bahasanya adalah menyamakan kehendak tamu dengan kehendak tuan rumah itu. Kehendak tamu mau masuk, kehendak tuan rumah, ya masuklah. Maka apabila sama kehendak tamu dengan kehendak tuan rumah, disebut telah mendapat izin. Tetapi kata izin itu sendiri kaitannya adalah dengan pemberitahuan. Pemberitahuan, ketuk pintu umpamanya. Beritahu, oh ada orang ketuk pintu. Bermana orang ketuk pintu memberitahu bahwasanya dia mau masuk. Maka ketika ayat ini digunakan kata fa'zanu, izin, maknanya fa'zanu biharbin minallah, maka ketahuilah, jangan sampai kamu tak tahu, karena Allah telah memberitahukan kepadamu, maka ketahuilah kalau tak juga berhenti dari memakan riba, tahulah kamu bahwasanya kamu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Apa maksud diperangi oleh Allah dan Rasul? Perang, apa makna perang? Kalau disebut kata perang, itu kaitannya adalah dengan menang ataupun kalah. Itu makna perang. Berperang, maknanya menang atau kalah, yaitu pertembungan antara dua kekuatan. Nah, menang atau kalah bermakna kalau kamu tidak berhenti dari memakan riba, maka kamu akan berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, dan pasti kamu akan kalah. Karena makna perang tadi menang atau kalah, dan pasti kamu akan kalah. Mungkin menang melawan Allah dan Rasul? Tak akan mungkin. Kalau sudah begitu jelas ancaman, masih juga memakan riba, betul-betul lah tidak mengetahui siapa dirinya. Padahal pada akhirnya dia akan kalah juga. Sudah tahu akan kalah, kemudian masih juga berperang. Itu namanya ulang sekali lagi. Sudah tahu dia pasti akan kalah. Sudah pasti akan kalah, dia sudah tahu kekuatannya tak seberapa, kemudian masih juga mau berperang. Itu maknanya konyol. Tak akan mungkin menang, sia-sia. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Ayat ini juga dijadikan dalil seperti yang kita terangkan tadi, yaitu ayat ini adalah ayat yang membolehkan pemerintah Islam untuk memerangi
sebahagian dari umat Islam yang masih mengamalkan riba. Nah, jadi kalau ada pemerintahan Islam yang menjalankan hukum Islam, ayat ini bisa dijadikan dalil untuk memerangi sebagian umat Islam yang tidak mau berhenti dari riba. Apa sebab? Sebab yang tak mau berhenti dari riba itu bermakna dia telah menentang hukum Islam yang sudah jelas pengharamannya, bermakna dia bukan lagi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, maka bolehlah ia untuk diperangi. Ini sebahagian ulama tafsir mengambilnya sebagai dalil. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Dan jika kamu bertaubat, nah, jadi ada dua pilihan. Mau terus memakan riba, ini dia kesudahannya, kebinasaan, karena akan berperang dengan Allah dan pasti kalah. Atau yang kedua, taubat. Pilih mana? Pilih berhenti dengan bertaubat, atau masih pilih memakan riba? Karena enak makan riba nih, kita hanya beri pinjaman saja, tak perlu bekerja, setiap bulan dapat. Berikan uang 10 juta. Saya pernah dengar ada satu orang itu memberikan uang pinjaman kepada kawannya 50 juta dan dia dapat satu bulan 5 juta. Dia hanya beri 50 juta saja, dan dia akan dapat setiap bulan dari kawannya yang meminjam itu 5 juta. Dan 50 juta tak berkurang. Bayangkan berapa persen itu? 50 juta dia dapat 5 juta. Itu per bulan, itu bukan per tahun, setiap bulan. Alangkah sengsaranya orang yang meminjam ini. Naudzubillah. Dan jika kamu berhenti, wa in tubtum, dan jika kamu bertaubat kepada Allah, bertaubat itu dengan cara berhenti dari mengambil riba, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kamu adalah ru'us. Ru'us maknanya kepala, amwal harta, kepala hartamu. Makna kepala harta ini maknanya modal, yaitu modal yang diberikan. Ru'usu amwal, modal. Berapa yang dipinjamkan? 50 juta. Ambil 50 juta itu. Masih ada lagi bunga yang belum dia bayarkan. Bunga itu tinggalkan. Jangan ambil bunga. Ambil bunga, ambil yang haram. Tapi kalau kita meletak uang ke bank konvensional, bank ribawi, kita sudah letakkan di situ umpamanya. Atau ada di antara orang-orang kaya di negeri kita ini meletakkan uang di Singapura, ada meletakkan uang di Swiss. Nah, banyak. Dan di sana pula bunganya tinggi. Nah, bagaimana? Apakah kita ambil harta kita saja dengan bunga-bunganya sekali? Nah, ambil harta kita saja. Bunganya bagaimana? Nah, ulama memberikan fatwa. Kalau kita tinggalkan bunganya di sana, nanti digunakan bunga tersebut untuk membiayai proyek-proyek yang merugikan umat Islam. Nah, maka ulama kita memberikan fatwa, ambil jugalah sekali dengan bunga-bunganya itu, tetapi bukan untuk kita. Dilarang kita untuk memanfaatkannya. Jadi untuk makan kita tak boleh, untuk pakaian kita, untuk anak-anak kita tak boleh. Lalu untuk siapa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah untuk siapa saja, tapi selain diri kita dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Siapa saja selain diri kita dan orang-orang yang berada di tanggung jawab kita tidak boleh mengambil harta tersebut. Jadi siapa? Fakir boleh, miskin boleh, masjid boleh, sekolah boleh, dan lainnya boleh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak semua mereka itu boleh kita berikan harta riba. Yang boleh hanyalah untuk kepentingan umum saja. Kepentingan umum umpamanya jalan raya, kepentingan umum jembatan rusak umpamanya kita perbaiki, tepian mandi umpamanya, WC umum. Nah, untuk kepentingan umum boleh harta riba. Tapi untuk fakir, miskin, masjid tak boleh. Ini menurut pendapat yang kedua.
Kalau berbeda pendapat seperti ini, kita boleh pilih yang mana. Umpamanya pada hari ini hari hujan, umpamanya banyak jalan rusak, umpamanya boleh belikan simen umpamanya, kemudian kita semenisasi kembali jalan yang telah rusak dari uang riba itu. Tapi untuk kita manfaatkan, tidak dibenarkan. Wa in tubtum, dan jika kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kamu adalah harta-hartamu, yaitu hartamu saja, sementara ribanya janganlah kamu mengambilnya untuk mendapatkan manfaatnya. La tazlimun wala tuzlamun, tidaklah kamu menganiaya. Mana menganiaya di sini adalah menganiaya si peminjam dengan mengambil juga bunganya. Itu namanya kamu telah menganiaya orang lain. Dan tidak pula kamu dianiaya, si peminjam pula tak mau mengembalikan harta kita. Itu namanya kita yang dianiaya. Jadi la tazlimun wala tuzlamun, dan tidaklah kamu menganiaya si peminjam dengan mengambil bunganya juga, dan tidaklah kamu dianiaya, yaitu tidaklah kamu dianiaya dengan tidak dikembalikannya harta bendamu oleh si peminjam itu. Jadi dalam Islam, hukum muamalat adalah tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. La dharara wala dirara, tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, tidak pula orang lain mendatangkan kemudaratan kepada kita. Maka muamalat dalam Islam ini adalah untung menguntungkan, senang menyenangkan, selamat menyelamatkan, bantu membantu, dan lain sebagainya. Inilah indahnya nilai di dalam Islam. Khususnya lagi adalah nilai perhubungan antara umat Islam ataupun dengan bukan Islam yang ditegakkan di atas dasar keadilan, tidak ada penganiayaan. Riba adalah salah satu bentuk penganiayaan terhadap orang yang tidak berpunya. Khususnya lagi apabila kaitannya adalah dengan pinjam meminjam, hutang berhutang. Sebenarnya orang yang berhutang itu orang yang susah, orang yang meminjam itu orang yang susah. Maka jangan orang yang susah dipersusah lagi. Maka ayat-ayat berikutnya adalah tentang hutang berhutang, pinjam meminjam. Dengan demikian selesailah sudah pembahasan tentang riba dalam 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan dengan pembahasan tentang riba ini sudah cukup untuk kita mengambil sikap bagaimana sepatutnya dengan perkara riba ini. Kalau masih juga terlibat dengan riba, maka segeralah berhenti secepat mungkin sebelum peperangan antara kita dengan Allah dan Rasulnya berlaku. Karena yang akan menang tidak akan mungkin kita. Yang akan menang adalah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita, membantu kita untuk dapat menentukan sikap yang tepat, sehingga kita tidak lagi terlibat dalam perkara riba ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, sehingga ketika kita menutup usia tidak ada perbuatan haram yang kita lakukan. Karena perbuatan haram apabila dilakukan, ia adalah yang akan mencemarkan keimanan kita sebagai orang-orang yang beriman. Tidak akan sempurna keimanan seseorang apabila masih lagi melakukan dosa. Nah, kita tidak mau dosa yang dilakukan pula adalah salah satu dari dosa besar, yaitu dosa riba. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelum ini, bahwasanya kalau satu kaum itu masih lagi berterusan dalam riba, tidaklah yang mereka tunggu kecuali siksaan dan azab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.